Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang membawakan sensor angin yang beranggotakan saya Ariara Stefano, saya Fenya Sri Tahir, saya Bagus Rantisi, saya Ali Ramadan. Selamat menyaksikan. Data yang mendapatkan data yang kami peroleh dengan sensor dan juga kami sandingkan dengan kalibrator. Untuk set input pertama, di situ sensor kecepatan angin kami mendapatkan nilai kecepatannya sekitar 1,26 meter per sekon. Terus untuk kalibratornya, dia memperoleh nilainya 1,9. Begitu juga untuk set kedua, ketiga, 4, 5, dan 6. Lanjut, untuk stabilitas itu artinya pada kestabilan suatu sensor kami saat menjalankan uji coba. Nah, untuk hari pertama itu ada hari Senin, dan sekitar pertama hari Senin pukul 19.34, kecepatan yang diperoleh 1,26, setting point 1,9, dan kalibrator 1,8. Hal yang sama juga dilakukan pada setting point itu, tetapi yang berubah hanya setting point saja dan juga jarak dari kipasnya. Jadi jarak setiap setting point, jarak dari kipas ke sensor itu semakin dekat. Hasilnya dia akan memperoleh nilai yang lebih besar daripada setting point sebelumnya. Contoh seperti yang di hari Senin pukul 19.34, dia memperoleh 1,26. Lalu di setting point kedua dia memperoleh 3,77 dan kalibratornya 3,2. Begitu juga seterusnya dari sampai dia menuju setting ke 8. Lalu ini ada grafik stabilitas yang kami peroleh dari sensor kami. Lanjut kita masuk ke reliabilitas. Reliabilitas itu artinya kepercayaan kita terhadap suatu sensor yang kita berikan untuk menjalankan operasi. Yang diperoleh sensor kami untuk setting point di 1,9, sensor kami mendapatkan nilai kecepatannya dari 1,26 hingga 2,51 dan memperoleh nilai absolut 0,64. Nah, nilai absolut itu apa? Nilai absolut itu adalah nilai dari sensor dikurangkan dengan nilai kalibrator. Untuk rata-rata set point pertama itu ada 0,7309 dan standar deviasinya itu ada minus 0,4456. Begitu juga seterusnya yang sama lagi. Lalu kita masuk ke data kendali alat. Data kendali alat ini adalah data yang berisikan tentang servo atau penggerak kami aktif atau tidak. Ya, untuk set point pertama itu di kecepatan 1,26 servo kami mati. Untuk yang kecepatan lainnya yang berada di setting point 1 yaitu 2,51 menunjukkan bahwa servo kami aktif. Ini mengartikan bahwa jika kecepatan yang kami peroleh dari sensor di bawah 2,51 menandakan bahwa servo tidak bakal bekerja. Bisa lihat servo mesin 3 detik. Ini adalah dia kecepatan hidupnya dari sebuah servo. Rotor on, terus dia delay alat ada 15 detik. Jadi ketika kecepatan sudah dibaca oleh sensor, dia perlu memerlukan sekitar 15 detik untuk menjalankan
si servo atau penggeraknya. Lalu RWP itu reference work point sekitar 7,55 detik. Nah, untuk kalau ini ingin melihat setting point tadi bisa kita lihat di sini. Nah, jadi untuk setting point yang pertama itu 1,9. Lalu dia di kecepatan memperoleh 1,26 tidak akan bekerja karena dia menjadi bawah 1,9. Artinya jika ingin menghidupkan servo atau penggerak, sensor harus mendapatkan kecepatan sekitar 1,9 atau di atasnya. Begitu juga yang kedua, set point kedua. Set point kedua kita menggunakan kecepatan set pointnya 3,5. Jika sensor mendapatkan kecepatan di atas 3,5, contohnya seperti yang kami dapatkan 3,7, servo akan hidup. Tapi bila mana sensor di bawah kecepatan yang diperoleh sensor di bawah 3,5, maka servo tidak akan hidup. Begitu juga seterusnya sampai setting point yang ke-8. Lalu terakhir di sini ada yang grafik yang kami peroleh dari RWP-nya, reference working point. Lanjut, di sini ada keakuratan. Nah, akuratan di sini mengartikan bahwa seberapa besar persentase akurat yang kami peroleh dari sensor kami. Di sini ada setting point dan juga ada kecepatan yang diperoleh oleh sensor kami. Untuk keakuratan yang kami peroleh hanya berbeda di angka belakang komanya saja. Bisa dibilang berarti sensor yang kami kerjakan cukup akurat. Mungkin itu penjelasan data yang kami peroleh. Selanjutnya, latar belakang yang akan digunakan. Greenhouse atau rumah kaca merupakan salah satu teknologi pertanian yang sudah modern digunakan untuk mengendalikan lingkungan tumbuh tanaman agar optimal sepanjang tahun. Nah, dalam sistem greenhouse, pengaturan suhu, kelembapan, sirkulasi udara, serta perlindungan terhadap kondisi cuaca ekstrim menjadi hal yang penting untuk menjaga produktivitas tanaman. Nah, salah satu faktor lingkungan yang sering luput dari perhatian kita itu adalah faktor lingkungan kecepatan angin. Angin yang terlalu kencang itu dapat merusak struktur dari greenhouse, menyebabkan kehilangan panas secara drastis, serta merusak tanaman muda yang masih rentan. Oleh karena itu, perlu adanya sistem pengaturan ventilasi, terutama jendela atau bukaan atap, yang mampu merespon kecepatan angin secara otomatis. Saat ini, pengoperasian jendela greenhouse umumnya masih dilakukan secara manual atau berbasis suhu. Namun, sistem tersebut belum mampu menyesuaikan diri terhadap ancaman kerusakan akibat angin kencang yang datang secara tiba-tiba. Hal ini mendorong perlu pengembangan alat jendela otomatis berbasis sensor kecepatan angin atau anemometer yang dapat menutup atau membuka jendela secara otomatis saat angin mencapai ambang lebih dari 5 kecepatan anginnya. Dengan mengintegrasikan sensor kecepatan angin, microcontroller, dan aktuator, kami menggunakan aktuator servo. Sistem ini diharapkan mampu meningkatkan keamanan greenhouse
memperpanjang umur struktur, serta menjaga stabilitas lingkungan mikro di dalamnya. Pengembangan sistem ini juga menjadi langkah inovatif dalam mendukung pertanian presisi yang efisien, cerdas, dan berkelanjutan. Tujuan dari kami membuat sensor ini yang pertama dapat melindungi tanaman dan struktur greenhouse dari angin kencang. Lalu yang kedua dapat mengimplementasikan sistem yang mampu mendeteksi kecepatan angin dan menggerakkan jendela secara otomatis. Ini prototipe yang telah kami buat. Di dalamnya ada servo, bisa dilihat seperti ini gambarannya. Lalu untuk selanjutnya yang terakhir itu dapat merancang sistem jendela greenhouse otomatis berbasis sensor kecepatan angin. Saat yang saya gunakan dalam pembuatan alat jendela greenhouse otomatis berbasis sensor kecepatan angin ini, sebenarnya kegunaannya dan manfaatnya ini untuk apa dibuat seperti itu. Sebenarnya banyak ya manfaat alat jendela greenhouse ini, bukan cuma buat jendela tapi banyak manfaatnya. Nah, kami hanya menyebutkan beberapa saja. Yang pertama itu dapat meningkatkan perlindungan tanaman. Nah, meningkatkan perlindungan tanaman ini dari apa? Dari yang telah saya sebutkan tadi, dari dampak negatif seperti angin kencang yang dapat merusak struktur tanaman atau merusak daun, batang, atau bahkan mencabut tanaman dari media tanam. Nah, untuk kedua itu menjaga kestabilan iklim mikro. Nah, menjaga kestabilan iklim mikro ini khusus di dalam greenhouse sehingga pertumbuhan tanaman dapat berlangsung secara optimal dan tidak terganggu oleh angin kencang atau iklim mikro lainnya. Lalu untuk ketiga itu mengurangi ketergantungan terhadap kontrol manual. Nah, sehingga manfaat ini dapat memudahkan petani sehingga petani tidak perlu memantau atau menyesuaikan ventilasi secara terus-menerus secara manual karena ini berbasis otomatis. Nah, untuk selanjutnya yang keempat dapat meningkatkan efisiensi waktu dan tenaga kerja karena sistem berjalan otomatis secara kondisi lingkungan. Lalu untuk selanjutnya meningkatkan keamanan struktur greenhouse. Nah, ini dapat meningkatkan struktur greenhouse dengan menutup jendela secara otomatis saat terjadi angin kencang sehingga resiko kerusakan dapat diminimalisir. Lalu untuk yang terakhir menjadi solusi teknologi tepat guna. Nah, ini menjadi solusi teknologi tepat guna yang dapat diaplikasikan oleh petani modern maupun petani tradisional yang ingin meningkatkan produktivitasnya khusus di dalam greenhouse. Sini saya akan menjelaskan beberapa komponen yang kami gunakan. Yang pertama itu ada RTC atau real time clock, yaitu modul waktu yang dilengkapi baterai untuk menyimpan waktu dan tanggal. Fungsinya itu menjaga waktu tetap akurat meskipun Arduino mati atau restart. Yang kedua itu MMC atau multimedia card, yaitu kartu memori yang digunakan untuk menyimpan data. Fungsinya itu menyimpan data hasil pengukuran sensor. Yang ketiga ada papan rangkaian atau breadboard, yaitu tempat untuk merakit komponen elektronik. Fungsinya itu mempermudah penyusunan dan pengujian rangkaian tanpa menolder atau secara permanen. Yang keempat kabel jumper, yaitu kabel kecil dengan ujung konektor male atau male-female yang digunakan di breadboard dan Arduino. Fungsinya itu menghubungkan antar komponen dalam rangkaian. Yang kelima itu ada SD card, yaitu kartu memori penyimpanan data digital dengan fungsi menyimpan hasil data sensor. Yang keenam ada LCD atau liquid crystal display, yaitu layar kecil untuk menampilkan informasi dengan fungsi menampilkan data seperti kecepatan angin, tanggal, waktu, nama, dan lain-lain. Yang ketujuh ada Arduino Uno, yaitu microcontroller berbasis yang dapat diprogram dengan fungsi mengendalikan dan mengolah semua data dari sensor serta mengatur komponen lainnya. Yang ke-8, sensor kecepatan angin atau anemometer, yaitu alat untuk mengukur kecepatan angin, biasanya berupa baling-baling atau sensor optik, tapi yang kami gunakan yaitu berupa baling-baling dengan fungsi mengukur beberapa kecepatan angin bertiup dalam satuan tertentu, misal menit per second atau kilometer per jam. Yang ke-9 ada servo, yaitu motor kecil yang bisa bergerak ke sudut tertentu. Ya, selanjutnya saya di sini akan merangkai sebuah rangkaian yaitu sensor kecepatan angin dengan aktuator servo, yaitu sebagai pembuka tutup atap greenhouse ya. Jadi di sini sudah saya sambungkan atau saya jumper dari A5. A5 itu sebagai SCL dan 4 ini sebagai SDA ya. Kemudian di sini juga ada ground dan 5 volt sudah saya jumper di sini. Kemudian yang pertama kita merangkai LCD-nya ya, LCD-nya terlebih dahulu.
bisa dilihat di sini. Ini ada ground, kemudian ada VCC, ada SDA dan SCA. Nah, kemudian untuk ground kita pasangkan ke ground yang sudah di jumper tadi di sini ya. Kemudian yang ada VCC kita pasangkan juga di sini sesuai jalur yang sudah kita jumper tadi. Kemudian di sini ada SDA. SDA itu untuk A5 di sini. SDA A5. Kemudian di sini ada SCL. SCL ini kita pasang ke maaf tadi SDA itu di A4 ya. SDA itu A4. Sorry tadi salah. SDA itu di A4. Kemudian SCL itu di A5. Sini A5. Nah, setelah LCD sudah kita pasang, selanjutnya kita memasang MMC ya. Kita pasang MMC terlebih dahulu. Bisa dilihat di sini ada CS, SCK, MOSI, kemudian ada MISO, VCC dan ground. Nah, kemudian untuk CS ini kita pasang ke pin 4 ya, pada Arduino. Hati-hati jangan sampai salah memasang. Kemudian untuk SCK itu di pin 13. Kemudian ada MOSI itu di pin 11. Kemudian ada MISO itu di pin 12. Pastikan sudah terpasang dengan baik. Kemudian ada VCC, ya kita pasang di VCC dan ground kita pasang ke ground. Ini untuk VCC nya kita pasang di sini sesuai dengan jalur VCC. Kemudian ground kita pasang di sini. Kemudian sudah selesai untuk MMC nya. Selanjutnya kita memasang komponen yaitu RTC. Ini dapat dilihat untuk jalur ya. Nah, ini sesuai dengan yang sudah yang tadi. Jadi kalau misalnya ground kita pasang ke ground juga. Kemudian ada VCC, kita pasang ke VCC. Ya, kita kemudian kita ada SDA ya. Kita pasang SDA itu dari A4, SDA berarti di sini. Kemudian ada SCL itu di A5. A5 di sini berarti. Nah, sudah selesai untuk RTC-nya. Kemudian kita selanjutnya kita ke sensor. Nah, untuk sensor ini tapi ini kita di 0. Kemudian ada VCC, kita pasang di VCC. Kemudian kita pasang di ground. Ini pada sensor kita pasang sesuai dengan jalurnya. Untuk yang kuning ini adalah pin. Ini untuk jalur kuning itu pin. Kemudian yang merah itu yang merah ini VCC. Kemudian untuk yang hitam ini ground. Oke, sudah. Ini untuk jalur sensornya ya. Ini sensornya. Kemudian selanjutnya kita pasang komponen yaitu aktuator ya.
Ya, pada rangkaian kali ini kita menggunakan aktuator, yaitu sebuah servo ya. Nah, untuk aktuator itu sendiri, yang pertama itu untuk pada pinnya itu, untuk pengendalian itu ada di pin 9 ya, kita menggunakan pin 9. Selanjutnya ini chevron. Aku udah longgar ya. Nah, kemudian ini ada chevron dan sisi kita sini. Lalu kita pasangkan ke jalur yang ada di aktuator atau di servonya ya. Ini ya teman-teman ya jalurnya. Untuk yang pin ini kita yang warna hijau ya, kita itu di warna kuning pinnya. Ini di pin 9, kemudian yang merah ini ada PCC warnanya. Kemudian yang fakir itu ground. Pasang ke sini. Oke. Sekian video rangkaian ini. Terima kasih. Nah, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan mengenai sintaks yang digunakan pada rangkaian sensor kecepatan angin menggunakan aktuator sebuah servo. Jadi yang pertama itu ada include wire ini untuk menyalakan I2C atau LCD. Kemudian ada include SPI ini untuk memasuki library SPI. Kemudian include SD ini untuk memasukkan library kartu SD. Kemudian ada include servo untuk menjalankan servo. Kemudian ini ada untuk menjalankan sensor yaitu animal parameter. Ini untuk rumusnya. Kemudian di sini ada untuk time measure atau waktu menggunakan detik, dan ada time untuk time to sleep itu yang menggunakan menit. Kemudian servo atau my servo ini untuk menjalankan servo. Nah, servo my servo ini dipasang pada pin 9 pada Arduino. Kemudian selanjutnya ada liquid crystal I2C itu mengset LCD 16x2. Kemudian file atau my file ini menginput my file atau kartu SD. Kemudian untuk RTC DS3231 itu menginput RTC untuk menjalankan jam yang tertera pada saat rangkaian di jalan. Kemudian yang selanjutnya itu ada program LCD memunculkan pesan. LCD ini menyalakan fungsi LCD 16x2. Kemudian LCD black ini untuk menyalakan cahaya belakang pada LCD. Kemudian kita di sini menjalankan pada LCD seperti sebuah kata ini kontrol otomatik ini menggunakan delay 1 detik. Kemudian LCD set kursor ini pada baris pertama. Kemudian ada LCD print kecepatan angin ini untuk memunculkan tulisan kecepatan angin pada LCD. Untuk delaynya juga 1 detik. Kemudian LCD clear ini untuk membersihkan LCD atau mengosongkan LCD dari tulisan kontrol otomatik dan kecepatan angin. Begitupun seterusnya ya, seperti kata teknik pertanian dan nama kelompok. Kemudian ini ada LCD clear lagi. LCD clear ini untuk menghapus semua tulisan yang ada di LCD.
Kemudian My Servo Attach ini di pin 9. Ini kita menyambungkan servo pada pin 9 di Arduino. Nah, kemudian ada Digital Serial Begin 9600 ini untuk menjalankan rangkaian atas sistem. Ini RPM atau kecepatan. Kemudian selanjutnya Wire Begin untuk menjalankan atau memulaikan fungsi wire. Yang pertama itu ada Initializing SD card, ini untuk menjalankan SD card. Delaynya ada 1 detik atau 1000. Kita pada SD card ini menjalankan di Arduino itu pada pin 4. Nah, jika pada install SD cardnya gagal, maka di serial monitor akan tertulis Initializing failed. Nah, dan jika kalau misalnya di serial monitornya Initializing done, itu artinya penginstalan pada rangkaian itu berhasil. Nah, ini untuk delaynya itu 1 detik atau 1000. Nah, kemudian selanjutnya itu ada RTC Begin atau menjalankan fungsi RTC. Nah, RTC ini kan berfungsi untuk menjalankan waktu pada saat waktu rangkaian dijalankan. Nah, ini seperti SD card tadi. Nah, jika RTC gagal berjalan, maka di serial monitor itu akan keluar tulisan Initializing failed. Itu berarti gagal. Namun jika di serial monitor keluar Initializing done, berarti RTC tersebut berhasil dijalankan. Ini untuk set RTC-nya. RTC adjust ini untuk menampilkan tanggal berlaku. Nah, kemudian ini ada rumus kalibrasi untuk velocity TMS dikurang 0,9149 dibagi 0,4011 ini didapat dari rumus atau nilai R di Excel kalibrasi dan validasi. Kemudian Solar Print ini untuk memunculkan kata kecepatan ini di LCD. Nah, kemudian selanjutnya ini sama aja dengan LCD print, kecepatan sama dengan ini untuk memunculkan di LCD juga. Kemudian ini menjalankan program RTC atau memunculkan jam saat ini. Nah, pada program RTC ini untuk memunculkan jam, menit, dan detik. Nah, kemudian ada program untuk menjalankan MMC atau SD card untuk menyimpan semua data yang dijalankan pada saat rangkaian digunakan. Ini untuk delaynya 1 detik. Kemudian ini ada My File Close, ini artinya menutup file atau open TXT. Kalau tadi membuka, ini sekarang menutup untuk menutup file yang ada di MMC. Nah, jika pada MMC-nya tidak tersimpan, maka akan keluar seperti ini secara error opening text, berarti data yang kita jalankan atau rangkaian yang kita jalankan itu tidak tersimpan pada MMC. Kemudian untuk delaynya itu 1 detik. Kemudian selanjutnya ini ada settingan servo pada setting point. Ini yang kita gunakan ini pada settingan jika kecepatan lebih dari atau sama dengan 5, maka servo akan berjalan 180 derajat. Pada rangkaian ini kita setting sebanyak 8 setting point dengan sudut yang berbeda. Kesimpulan yang telah kami dapatkan, yang pertama, sistem jendela greenhouse otomatis berbasis sensor kecepatan angin berhasil dirancang dan diimplementasikan dengan baik. Yang kedua, sensor kecepatan angin anemometer mampu mendeteksi perubahan kecepatan angin secara real time dan mengirim data ke sistem kontrol. Yang ketiga, ketika kecepatan angin melebihi ambang batas yang telah ditentukan, sistem secara otomatis menggerakkan jendela untuk menutup sehingga mampu melindungi tanaman dan struktur greenhouse dari potensi kerusakan. Dan yang keempat, menggunakan sistem otomatis ini terbukti meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan iklim mikro serta mengurangi beban kerja manual. Yang kelima, alat ini memiliki potensi besar untuk diterapkan pada berbagai jenis greenhouse, khususnya di daerah dengan frekuensi angin kencang yang tinggi. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.